Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, saya Idris Apandi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 2, Universitas PGRI Madiun. Nomor induk mahasiswa 23021143115. Saya mengajar di SDN Morabakti 01, Kecamatan Bablan, Kabupaten Bekasi. Hari ini Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 5 dengan materi tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, gangguanmu marah, namun segala maaf kau berikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Cirin berdoa ini. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Bapak mau absen? Absen dulu. Yang tidak hadir? Keke kemana? Nggak masuk? Masih sakit? Oh, yang kemarin jatuh ya? Kalau Jesar izin dari mamanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan tujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita dan juga menambah rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, silakan semuanya berdiri. Berdiri menghadap ke layar. Bangsa
Silakan duduk kembali. Nah, apresiasi. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Organ gerak aktif pada Alat, manusia. alat gerak pada manusia. Ada berapa kemarin alat gerak pada manusia? Ada dua. Yang pertama, alat gerak aktif yang disebut otot. Yang kedua, alat gerak pasif yang disebut tulang. Jadi alat gerak pada manusia ada dua. Yang pertama alat gerak aktif yaitu otot. Yang kedua alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga dan merawat organ gerak manusia? Ada yang sudah tahu caranya? Olahraga. Terus makan makanan yang sehat. Terus apa lagi? Supaya sehat badan kita. Itu tadi makan makanan yang sehat. Olahraga sama, bersepeda juga. Apa? Istirahat yang cukup. Nah, itu cara menjaga organ gerak pada manusia. Nah, lihat ke layar. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi yaitu kelainan pada organ manusia atau kelainan pada alat gerak manusia. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang kelainan alat gerak pada manusia, peserta didik mampu menjelaskan kelainan alat gerak pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang kelainan alat gerak pada manusia, peserta didik mampu menganalisis kelainan alat gerak pada manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat karya sederhana kelainan alat gerak manusia dengan tepat. Nanti juga ada diskusi kelompok, yaitu membuat karya sederhana kelainan alat gerak manusia. Pelajaran keempat, oleh kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai pokok pikiran, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam teks tulis dengan lancar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai pokok pikiran, peserta didik mampu menganalisis pokok pikiran dalam teks tulis dengan benar. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis menggunakan peta pikiran dengan tepat. Jadi selain membuat karya, nanti kalian juga akan ada membahas atau mengerjakan tugas tentang pokok pikiran atau ide pokok yang kemarin sudah kita pelajari caranya bagaimana. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan. Permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, pernahkah kalian melihat orang tua yang jalan yang membungkuk? Biasanya yang umurnya berapa? Yang tua 70 lebih ya biasanya ya. Bungkuknya biasanya kemana? Ke depan, ke belakang, ke depan. Berarti pernah lihat ya. Kemudian kedua, apa menyebabkan mereka berjalan bungkuk? Apa yang menyebabkan? Yang pertama, kelainan. Yang kedua, sakit karena sering membungkuk. Terus umur pengaruh nggak? Umur juga pengaruh. Terus sama tadi tidak bisa menjaga
keropos? Pernah. Nah, begitu pun pada tulang. Tulang itu kalau keroposan tulang sama seperti kayu. Ada yang keropos-keropos. Bagian-bagian tulang itu ada yang keropos. Yang lama-lama bisa menyebabkan patah, sakit. Yang keempat, saat kalian sedang belajar, bagaimana cara duduk yang baik? Bagaimana cara duduk yang baik? Tegak, kemudian posisi badan lurus. Terakhir, bagaimana cara kita merawat kesehatan tulang pada manusia? Tadi sudah kita jelaskan, minum susu, makan makanan yang sehat, olahraga. Nah, di sini ada video mengenai kelainan alat gerak manusia dan pokok pikiran. Silakan kalian lihat videonya di layar dan kalian amati. Assalamualaikum, halo anak-anak hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu Wiwi. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan tulang yang normal? Ya, jika kalian mengamati gambar, kelainan pada tulang manusia diantaranya adalah fraktura atau patah tulang, kemudian fisura atau retak tulang, kemudian osteoporosis, berikutnya kifosis, kemudian lordosis, dan skoliosis. Untuk fraktura dan fisura ini biasanya disebabkan karena kecelakaan. Sekarang kita akan membahas kelainan-kelainan pada tulang ini satu persatu. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Fraktura ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah fraktura tertutup dan yang kedua fraktura terbuka. Fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Sedangkan fraktura yang terbuka adalah patah tulang yang sampai merobek kulit atau otot. Sekarang lihatlah gambar ini. Pada gambar yang paling kiri yang ditunjuk dengan panah, ini adalah gambar tulang yang normal. Sedangkan kedua gambar di sebelahnya ini adalah gambar tulang yang mengalami fraktura. Nah, selanjutnya sekarang adalah bagian untuk mulai apa ini? Dibagi dalam kelompok LKPD. LKPD berarti apa tuh? Tugas. Bapak akan membagikan lembaran LKPD. Di sini ada 2 kegiatan. Masing-masing satu kelompok mendapatkan 2 lembar LKPD. Kegiatan 1, di situ ada gambar macam-macam kelainan alat gerak. Ada berapa gambar di situ? 6. Ada 6. Nah, dari ke-6 gambar itu kalian tentukan jenis kelainan-kelainannya. Nomor 1 atau gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 sampai gambar 6. Itu harus kalian tulis di dalam kotak yang keterangan. Itu nama kelainannya apa saja. Terus untuk kegiatan kedua, coba dilihat. Nah, lembar kegiatan kedua ini adalah cara membuat apa tuh? Apa cara membuat alat sederhana kelainan alat gerak. Nah, nanti kalian ikuti langkah-langkahnya.
Bisa kalian ikuti langkah-langkah kerja yang ada di tingkatan 2. Nanti juga Bapak juga akan menayangkan bagaimana cara membuat kelainan alat gerak. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan, bagi-bagi tugas, siapa yang mengerjakan soal dan siapa yang membuat patung alat kelainan gerak. Silakan dikerjakan. Lihat cara-caranya ntar ya. Lihat di layar video cara membuat badan, membuat kaki, kepala, tangan. Dapat? Apanya? Warnanya bebas. Ini apa namanya tadi? Ini apa namanya? Melihat kesehatan tulang supaya nggak penyakit. Nanti ada caranya. Kalian bisa lihat video ya untuk ini ya. Nah, kelainan tulang is mengajukan ke kelainan tulang yang ketiga, yaitu skoliosis. Dalam kelainan tulang skoliosis, kalian lihat keterangannya yang ada di video. Kita ada explicating, itu berupa nyanyian tentang kelainan tulang pada manusia. Nah, sekarang semuanya berdiri. Kita bernyanyi sambil bergerak, ikuti gerakan Bapak. Ya, bangun, bangun. Ambil, bangun. Ikuti gerakan Bapak ya. Tulang
Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Riri. Kita lihat gambarnya yang pertama nih. Patung yang pertama, ini disebutnya apa? Disebutnya apa? Lengkung ke belakang. Apa? Lengkung ke belakang. Itu ya, kalau lengkung ke belakang apa? Kifosis. Yang lengkung ke belakang ini disebutnya kifosis. Yang lengkungnya ke belakang. Yang ke belakang gini ya, longkok ya. Ke depan ini ya. Apa salah? Enggak, ini yang bongkok. Yang bongkok apa yang bongkok? Bukan kifosis. Ini lengkung ke depan. Lordosis. Ini lengkung ke depan, bongkok. Nama lainnya adalah lordosis. Terus nih. Nah, terus kemudian ini yang kedua apa? Lengkungnya kemana ini? Belakang ya, baru kifosis. Ini lengkungnya ke samping. Apa namanya? Skoliosis. Nah, itu 3 kelainan pada alat gerak manusia. Selanjutnya soal evaluasi. Soal evaluasi yang tadi sudah Bapak berikan, itu nanti kalian kerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jangan lupa dikerjakan. Nah, kemudian sekarang ada refleksi. Di sini Bapak ada pertanyaan, apakah kegiatan belajar ini menyenangkan? Menyenangkan nggak? Menyenangkannya apa? Main apa tuh? Main lilin. Lengket. Terus kegiatan mana yang paling menyenangkan? Yang paling bikin kalian senang? Pada bikin apanya? Pada saat ngapain? Hah? Pada saat apa? Pada saat apa? Rambut. Bukan rambut. Pada saat bikin patungnya ya. Tadi bikin patungnya susah ya? Susah kenapa? Susah berdirinya. Lanjut. Adalah menyimpulkan. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pada hari ini? Bahwasannya adalah kelainan tulang pada manusia atau kelainan pada alat gerak manusia itu ada 3. Yang pertama lordosis, kifosis, dan skoliosis. Itu yang tadi kalian buat apa? Patungnya. Jadi siapa yang mau badannya seperti contoh di patung ini? Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Dari sekarang, dari kalian masih kecil, masih muda, badannya masih bisa berkembang, harus dijaga. Yang pertama itu ada pada saat posisi duduk. Ini penyebab yang begini ini keseringan adalah utamanya pada posisi duduk. Contoh pada saat tulis, keseringan nulisnya nunduk. Nanti kalau kalian beberapa tahun ke depan nunduk terus, bisa jadi seperti yang contoh foto patung satu yang disebut apa ini? Metafosis. Apa ini yang langsung ke depan? Apa? Apa? Di sini ada apa namanya? Lordosis. Nah, kalau melengkung ke depan ini namanya kifosis. Melengkung ke depan namanya kifosis. Ada yang mau kifosis? Berarti nanti harus dibiasakan pada saat nulis badan jangan membungkuk, tapi harus tegak. Posisi badan harus tegak. Kemudian coba lihat nih. Contoh patung yang kedua itu melengkungnya kemana? Belakang. Kalau ke belakang karena apa ini? Kalau ke belakang karena apa? Ada yang tahu? Iya, badannya begini terus kan apa biasanya kalau di belakang badan? Dia bikin badan di sini
bahwa tidak sesuai dengan jadwal, yang jadi menyebabkan beban di bagian belakang itu terlalu berat. Dan nanti lama-kelamaan kalau itu tidak kalian ubah bisa menyebabkan kalian membengkok ke belakang yang disebut lordosis. Berarti caranya bagaimana biar nggak melengkung ke belakang? Ditambahin beban bukunya atau dikurangin bukunya? Dikurangi. Dengan cara apa? Membawa buku hanya pada pelajaran. Bagaimana? Kegiatan seperti apa yang bisa menyebabkan miring ke samping? Coba kalian, kalau nulis bukunya seperti apa? Bukunya miring. Tulisnya bagaimana? Nah, itu yang bisa menyebabkan kelainan tulang miring ke samping atau disebut skoliosis. Jadi caranya bagaimana? Yaitu bukunya jangan nyamping, tapi harus lurus, dan posisi nulis juga harus lurus. Jangan miring begini. Kalau miring begini nanti lama-kelamaan badannya bisa bengkok ke samping. Dimulai besok atau hari ini. Nanti kalau pada saat nulisnya jangan bukunya dimiringin. Nah, itu adalah 3 kelainan pada alat gerak manusia. Nah, berarti sekarang sudah selesai pembelajaran naskah hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau yang masih penasaran bikin patung, silakan bikin di rumah. Kalau nggak bisa, kalau pakai ini kayaknya melengkung-melengkung, berarti pakai apa? Pakai balok bukan? Tanah apa? Tanah liat. Ya kalau mau main tanah liat. Untuk mengakhiri saja kita hari ini, tapi kita harus tutup dengan doa. Biasa siapa yang pimpin doa? KM. Berarti KM silakan pimpin. Saya pimpin doa ini. Dirapikan kembali tempat duduk. Terus lilin-lilinnya jangan dibuang sembarangan, bawa balik.